Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di kelompok tani karya tunas muda. Pada kesempatan kali ini kita berada di belakang rumah ya, di rumah kami di sana. Jadi tadi kita sudah mereview ataupun melakukan pruning terhadap tanaman jambu yang berada di sana ya. Nah, untuk lahan ini itu ditanami talas pratama. Jadi ini talas pratama 1. Sumber bibitnya itu dari lahan yang ada jambunya. Sekarang lahan itu tidak ditanami lagi talas pratama karena fokus ke tanaman jambu. Nah, sekarang bibitnya itu disebarkan ke sini. Nah, dulu untuk bibit talas pratama itu kami beli sekitar 3.000 per satu batang ya, batang kecil itu 3.000. Kami dulu memesan sekitar 500 atau 400, kalau nggak salah 400, namun dikasih bonus jadi mungkin bisa sekitar 500-an batang. Nah, untuk talas pratama di sini untuk harga jual itu sendiri itu lumayan ya, berkisaran 8.000. Jadi kemarin yang di situ itu 8.000 1 kilo. Yang di sana kemarin itu belum cukup umur karena sesuatu hal, jadi harus dilakukan pemanenan lebih awal. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini umur sekitar 1,5 bulan, sekitar bulan 6 awal. Jadi sebenarnya belum sampai genap 1,5 bulan. Nah, untuk kemarin ini kebanjiran, jadi bisa kita lihat ya, ini batas air kemarin. Jadi satu hari itu full kebanjiran. Terus ini telah dilakukan penyemprotan gulma dengan bahan yang sistemik, sehingga ada yang kuning nih talas pratamanya. Nah, pada hari ini juga bisa kita lihat ini untuk lahan atau gulutan ini itu sebelumnya ditanami kacang panjang nih, bisa kita lihat ya, kacang panjang. Ini juga masih ada ini batangnya nih. Nih batang kacang panjang. Karena kacangnya terserang ulat dan terkena virus kuning tuh, sehingga kemarin tidak mendapatkan sampai 2 kuintal. Jadi bisa dikatakan gagal. Di sini ada sekitar 7 baris ya. Kemarin pokoknya satu kaleng itu lebih bibitnya. Jadi lumayan gagal untuk kacangnya. Nah, biar nggak gagal lagi itu diselingi dengan talas pratama. Dan ini bisa kita lihat ya talasnya. Ini belum dilakukan pemupukan karena kemarin sudah dilakukan penyemprotan. Nanti setelah itu akan dilakukan pemupukan, sehingga nanti nggak bisa lagi ditanami tanaman tumpang sari. Nah, ini lagi membersihkan kacang panjang. Jadi untuk batang kacang panjang itu dipotong agar tidak tumbuh lagi dan mengganggu talas pratamanya. Ini sekitar berapa batang, Pak? Sekitar berkisaran 700 batang. 700 ya? Ya. Jadi nggak dihitung, dipastikan sekitar 700 batang. Kenapa ditanami talas nggak padi, Pak? Ya karena modalnya lebih kecil dan hasilnya Untuk ya harga sedikit lebih mahal ya? sedikit meningkat, harganya lebih mahal. Karena di sini itu harganya itu 8.000. Nah, kalau satu tanaman dapat sekilo aja sudah 8.000. kali 8.
Jadi cukup lumayan dibandingkan dengan padi yang banyak resiko, pupuk mahal, dan perawatannya juga super intensif. Jadi kalau lahannya sudah dibersih seperti ini, nanti dipupuk itu untuk talasnya itu akan rimbun, sehingga untuk gulma atau tanaman pengganggu itu sedikit berkurang. Jadi itu mudahnya talas Pratama. Nah, ini lagi uji coba. Jadi kalau untuk tanaman padi itu untuk makan. Jadi kalau ada sisa itu dijual. Nah, ini dicoba apakah nanti bisa melebihi untuk hasil dari tanaman padi. Sehingga kalau tanaman padinya gagal, itu bisa kita mendapatkan hasil dari tanaman talas Pratama ini. Karena untuk di sini sendiri itu kalau tidak musim hujan itu airnya susah. Jadi sama nanti seperti tak ada hujan atau kita mencari air sampai 4 kilo dari sini. Jadi lumayan jauh. Belum lagi di sini ada seratusan hektar sehingga berebutan. Jadi kalau kita mencari air sampai ke atas dan kebutuhan untuk 100 hektar lahan, itu saya kira ya sangat susah nanti. Karena semuanya ingin menggunakan air. Jadi sekarang diakali dengan menanam tanaman yang lain yang kira-kira bisa menguntungkan. Sehingga kalau salah satu tanaman itu gagal, masih ada pemasukan dengan tanaman lain. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada ulat. Nah, itulah salah satu ulat yang menyerang tanaman kacang nih. Ini juga bisa kita lihat nih, ada lembing ya, kelihatan nggak? Nah, ini lembing, ini juga hama. Terus ini juga dimakan, nggak tahu nih belalang atau yang lain. Jadi sudah endemik untuk ulat. Nah, kemarin juga ada yang nanam terong, itu satu mulsa hanya panen 20-an kilo. Jadi tidak bisa balik modal itu. Nah, sekarang ini nyoba nanam talas Pratama yang memang perawatannya itu lebih ringan. Terus kalau hama itu ya busuk di bawah ya, karena orong-orong, jangkrik dan lain sebagainya. Dimakan di bawah nanti akan busuk. Nah, itu ngakalinya ya pada saat awal-awal dikasih kurater, jadi nggak dimakan. Nah, nanti pada saat akhir itu kan kuraternya sudah habis tuh kandungannya, sehingga aman untuk dikonsumsi untuk umbi dari talas Pratama. Jadi cukup sekian ya untuk review dari talas Pratama. Kalau ada saran silakan komentar di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.